Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Tania kepada tim yang sudah dapat menyanyikan lagu baru yang sangat indah, bukan hanya indah tetapi kata-kata yang sangat membangun. Yesus bersama kita, Tuhan bersama kita, amin. Dan saya percaya dari awal tahun hingga pertengahan tahun ini banyak perkara yang sudah terjadi, dan saya percaya kita melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Ada Tuhan, ada mujizat. Ada Tuhan, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan. Dan saya percaya hari-hari ini tentu banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya tema ini tidak asing lagi yang sudah kita lakukan. Tetapi biarlah hari-hari ini saya rindu firman Tuhan ini kita lakukan lebih lagi. Mari kita buka di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-15, saya akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 15. Di sini kita lihat ada perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti akan dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Puji Tuhan. Pada malam hari ini ayat-ayat yang sudah kita baca tadi merupakan dialog beberapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjadi pemimpin agama di bangsa Yahudi dan bertemu dengan Yesus, dan dia memberikan kritik apa yang sedang terjadi. Dan pada malam hari ini kita lihat bahwa Tuhan menegur mereka bahwa mereka lebih mementingkan secara lahiriah. Adat istiadat yang mereka angkat saat itu adalah membersihkan tangan, membasuh tangan sebelum makan. Jadi secara lahiriah mereka menggambarkan bahwa kerohanian mereka, kesalehan mereka dinilai dari hal-hal lahiriah. Itu kehidupan yang mereka tampilkan saat itu, di mana mereka mengkritik ajaran yang tidak dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Membasuh, membersihkan secara lahiriah sebelum makan. Itu adalah
kebiasaan orang-orang Yahudi yang dilakukan. Tetapi itu dilakukan juga menggambarkan kesalehan mereka, menggambarkan kerohanian mereka. Bahkan mereka seolah-olah menegur ya, dan Tuhan menjawab dia. Dikatakan ada perintah Tuhan yang harus lebih dihargai, ya, di mana mereka boleh mengabaikan orang tua karena keuangan mereka yang mereka persembahkan. Mereka tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Dan ayat ini diteruskan di mana Tuhan katakan bangsa Israel yang dipimpin orang-orang Yahudi itu yang dipimpin oleh orang-orang Farisi, ya, orang-orang yang memberi pelajaran Taurat itu, dikatakan mereka melakukan keagamaan mereka. Di ayat yang ke-7 begitu jelas dikatakan Tuhan panggil mereka orang Farisi itu sebagai orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya secara lahiriah ditonton orang, dilihat orang, mereka melakukan ibadah mereka. Tetapi mereka di sini dikatakan juga mereka hidup mereka seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita boleh lihat di dalam kitab Nabi Yesaya, Yesaya 29 itu ayat yang ke-13. Itu yang diangkat oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-13, di mana digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik, melakukan ibadah mereka, ya, dan Tuhan telah berfirman ayat yang ke-13, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ajaran-ajaran pemimpin-pemimpin itu, kalau kita kembali di dalam Injil Matius, Tuhan memanggil mereka munafik. Ya, orang-orang yang munafik karena mereka hanya melakukan secara lahiriah. Mereka begitu menonjolkan, ya, kesalehan mereka secara lahiriah, tetapi ibadah mereka, apa yang mereka naikkan, ya, pujian mereka, ketaatan yang mereka lakukan itu, ya, itu pada secara lahiriah. Bangsa ini dikatakan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hari-hari ini mari kita perhatikan apakah ibadah yang kita lakukan secara lahiriah atau dari hati kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan sampai kita lakukan ibadah kita ya lip service, ya, kita hanya menyanyi, tapi itu tidak dengan kesungguhan dari hati kita. Dan di sini dikatakan ibadah itu akan menjadi ajaran manusia saja. Ibadah itu hanya menjadi upacara keagamaan, liturgi, kebiasaan manusia yang diajarkan. Tetapi Tuhan Yesus mengkoreksi agar murid-muridnya melakukan ibadah mereka harus dari hati mereka. Ya, kalau kita tidak hanya dilihat, ditonton indah, hanya performance saja, tetapi biarlah ibadah yang sejati itu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu lahir dari hati kita. Amin. Kita melakukan pujian kita. Pujian yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Kita angkat tangan, kita bertepuk tangan. Bukan dilihat oleh manusia. Tetapi mari kita jalankan ibadah kita. Bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, kita datang hari Jumat, kita pulang, hari Minggu kita datang lagi. Bukan, tetapi kita rindu dampak ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu, yang diberikan
yang diajarkan oleh perintah Tuhan sejak bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka tinggalkan kota Mesir itu. Mereka keluar untuk beribadah. Untuk apa? Mereka harus datang kepada Tuhan. Bukan dilihat orang, bukan secara upacara, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang mengajarkan ahli Taurat itu. Bukan. Tetapi firman Tuhan menegur, jangan kita melakukan ibadah kita sebagai orang yang munafik. Ya, orang munafik ya adalah orang yang mendua hati. Saya katakan orang yang tidak sungguh-sungguh, yang hanya ajaran manusia, bukan melakukan perintah Tuhan. Mereka hanya dilihat oleh manusia, tetapi mereka tidak melakukan dengan kesungguhan hati. Sebab itu bangsa Israel waktu zaman Imam Samuel, ya, Imam Samuel adalah imam yang diangkat untuk bangsa Israel saat mereka sudah dikatakan di dalam 1 Samuel, saya akan bacakan di ayat yang 12, di mana mereka tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka mulai mencari berhala, ya, patung, dan Tuhan melarang mereka untuk menyembah kepada berhala, dan mereka juga tidak puas dengan kepimpinan Samuel, dan itu melakukan banyak kejahatan. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12, dikatakan Samuel katakan, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti ya mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Inilah perintah Tuhan. Samuel datang dengan firman Tuhan kepada bangsa Israel saat itu, di mana mari untuk ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan, agar kita tidak takut, tidak lagi merupakan kejahatan di mata Tuhan, tidak lagi merupakan kemunafikan, maka kita harus lakukan ibadah itu dengan segenap hati. Haleluya. Saya percaya kita datang pada malam hari ini, kita datang dengan hati kita. Amin. Kita datang dengan kesungguhan kita. Itulah ibadah yang Tuhan lihat. Tuhan mungkin ya saya senang saudara datang dengan penampilan rapi, pakaian yang bersih. Terlebih Tuhan melihat hati kita. Apakah ada hati yang sungguh, hati yang betul-betul disiapkan menjadi motivasi kita untuk beribadah. Tidak salah kita datang ya, kita berdoa, kita minta Tuhan sembuhkan sakit penyakit kita. Yang tidak punya jodoh kita minta Tuhan kabulkanlah doa saya. Mungkin dalam usaha pekerjaan kita minta. Itu perkara-perkara yang lahiriah yang kita minta. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya dikatakan ibadah itu mengandung janji. Tuhan tidak hanya memberi janji ibadah itu, janji-janji lahiriah saja. Kita tidak hanya pulang dengan berkat, dengan kesembuhan, kekuatan secara lahiriah. Tetapi ada juga berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan. Amin. Sebab itu mari kita lakukan ibadah kita dengan segenap hati kita. Dengan motivasi yang bukan hanya dilihat, bukan hanya kita dari penampilan, tetapi mari kita lakukan ibadah yang sejati itu. Apa firman Tuhan katakan? Kenapa kita harus dari hati kita, dengan segenap hati kita datang, karena Tuhan melihat ya dari kesungguhan hati kita di dalam ajaran suratan Rasul Paulus untuk kita tidak munafik, untuk kita melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan begitu tegas, ya persembahan yang benar itu, ya kalau
orang Farisi tadi, mereka coba tegur ya bahwa mereka sudah tidak benar karena sudah melanggar, tidak mencuci makanan, tidak mencuci tangan mereka, mengambil makanan ya menjadi persembahan yang tidak benar. Tetapi mereka juga menolak untuk memberi persembahan ya karena mereka mengabaikan perintah Tuhan. Di sini persembahan yang benar yang Tuhan tuntut untuk ibadah kita tidak munafik, ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang kita lakukan dengan segenap hati kita ya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Disinilah perintah Tuhan agar kita datang dengan hidup yang berkenan, kudus, ya, persembahkan hidup kita. Hidup kita dijaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ini berbicara sikap, perilaku kita. Bahkan di dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan menasehati di dalam ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat jauh di hati kita, di dalam kepribadian kita, mengangkat tangan, menaikkan pujian, ya, yang boleh dilihat oleh manusia secara lahiriah, tetapi biarlah itu dimotivasi dengan hati, dengan hidup kita yang kudus, amin. Dengan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang tersembunyi. Kita boleh katakan ajaran firman Tuhan ini, bahwa ibadah kita bukan ibadah yang diajarkan oleh manusia, tetapi yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan pun mau kita melakukan ibadah kita dengan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ya saat saudara memberikan sesuatu, saudara menyampaikan sesuatu, tidak ada yang lihat, ya tersembunyi di kantong persembahan, tersembunyi ya di hati saudara. Tetapi Tuhan melihat, ya Tuhan mau persembahan kita yang benar itu, persembahan kita yang hidup itu berkenan, ya menjadi ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini ya kita beribadah. Mari kita tidak hanya datang keluar gereja, masuk gereja, kita lakukan setiap kita beribadah. Kita perhatikan apakah itu sudah didasari dengan segenap hati kita. Apakah kesungguhan itu sudah ada di dalam hati kita. Di dalam jemaat di Tesalonika diajar oleh Rasul Paulus, ya. Mereka sudah diingatkan oleh perintah-perintah Tuhan. Mereka melakukan dengan hal-hal yang itu. Tapi Rasul Paulus katakan, mari kita melakukan lagi lebih sungguh-sungguh. Saya ingin jemaat Tuhan, kita ada di pertengahan tahun. Tuhan sudah pimpin dari awal hingga pertengahan tahun ini. Mari kita lakukan ibadah kita, jangan kita lalai. Jangan kita keluar dari ajaran perintah Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika, mari kita lihat sama-sama ayat ini. Karena sebagai jemaat Tuhan, ya selain kita membawa hidup kita yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan, menjaga sikap kita, tingkah laku kita yang dimotivasi, bukan hanya dengan mencari sumber keuntungan secara lahiriah di ibadah-ibadah kita, tetapi biarlah akhir-akhir ini ya dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami
bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti. Saya percaya saudara sudah turuti juga, sudah menjaga hati saudara saat datang ke ibadah. Tapi hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Katakan kepada temanmu, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kata bersungguh-sungguh itu sudah kita lupakan. Apakah lagi memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Apakah lagi mendengar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan? Tadi kita sudah naikkan, Dia Allah bersama kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita melakukan ibadah kita. Kita menghormati, kita naikkan pujian kita. Saya percaya yang didasari dengan segenap hati kita, itu akan keluar dengan kesungguhan. Amin. Hati yang bersungguh-sungguh, kita lakukan ibadah kita. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya ikut-ikutan ya datang ibadah. Oh, hari ini hari Jumat sudah dijadwalkan. Hari Ahad juga ada ibadah umum. Betul, itu perintah. Itu adalah jadwal. Tetapi lebih daripada itu, untuk kita menikmati ibadah yang berkenan, yang mengandung janji Tuhan itu, kita harus lakukan karena itu perintah Tuhan. Ini pun saya selalu ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu. Saya kadang tanya mereka, apakah kamu datang ibadah karena papa mama bawa kamu datang ibadah? Ya, saya katakan jangan, tapi lakukan ibadah kamu. Ya, kamu datang ke sekolah minggu, kamu datang ke gereja, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau itu perintah Tuhan kita lakukan ibadah kita karena ajaran perintah Tuhan, maka kita juga akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Karena yang kita lakukan itu, ibadah itu adalah perintah Tuhan. Seorang yang taat kepada perintah Tuhan, maka dia akan diberkati oleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan saya pada malam hari ini tidak akan mengungkapkan begitu banyak ya perintah-perintah Tuhan. Kalau kita ikut ya, khususnya di dalam ibadah, dan harus kita yakin kalau itu adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan melarang kita beribadah kepada orang-orang seperti orang-orang duniawi yang tadi kita tidak seperti itu lagi, ya kita tidak menyembah kepada gunung, kita tidak mencari beribadah kepada berhala-berhala, itu tidak sama lagi. Kita sudah dirubah oleh Tuhan. Kita lakukan ibadah kita dengan segenap hati, dengan kesungguhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Saya bacakan satu aja di dalam perintah Tuhan itu di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran pasal 23, ya memang ada di dalam 20, saya akan baca dari Keluaran 20 dulu. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya dan atau beribadah kepadanya, sebab ya di sini adalah mengenai Tuhan larang kita menyembah kepada patung. Ya, di dalam Keluaran ya Tuhan katakan kita tidak boleh menyembah kepada patung. Mungkin bisa saya baca dari ayat yang di dalam Keluaran 20. Ya, janganlah sujud menyembah kepadanya, ya di sini adalah patung atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan orang-orang yang membenci aku. Dan saya akan maju lagi di pasal 23
lebih diperjelaskan kalau di dalam pasal yang ke-20 Tuhan memberikan 10 hukum. Salah satu hukum ya di mana Tuhan melarang kita menyembah kepada Allah lain atau ilah-ilah yang ada di dunia ini. Tuhan sudah merubah kita supaya kita dengan segenap hati kita dimotivasi bukan dengan ajaran manusia, bukan dengan liturgi yang dilihat, upacara-upacara agama, tidak. Tetapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh karena itu adalah perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Ya, jadi keluar di tempat ini saudara banggalah ya, beribadah ya dengan sungguh-sungguh karena perintah Tuhan. Di pasal 23 ayat yang ke-25 katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, jadi ini adalah perintah Tuhan untuk kita beribadah. Ya, di dalam tetapi di dalam suratan Paulus diajarkan juga kepada Timotius supaya umat Tuhan melakukan ibadah, liturgi mereka, ibadah mereka, ingatkan mereka. Mereka melakukan karena mengandung janji Tuhan. Itu perintah-perintah Tuhan. Ya, kalau kita lihat banyak yang berguna, ya. Kita mempunyai latihan secara jasmani yang boleh dilihat oleh orang lain. Kalau kita melakukan olahraga, kita boleh sehat, manfaatnya. Itu hanya secara manusia, boleh dilihat. Tetapi mari kita malam hari ini latihlah diri kita lebih lagi beribadah. Karena ibadah yang dilakukan ya di sana dikatakan mengandung janji Allah. Di dalam 1 Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam 1 Timotius ya, suratan Paulus kepada Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung apa? Sekali lagi mengandung apa? Janji manusia? Itu ajaran manusia, ya. Kalau melakukan yoga, melakukan senam, itu ajaran manusia, betul tidak? Ya, mereka menurut actionnya, ya supaya berpeluh, kempiskan perut supaya kakinya kuat. Ya, saya boleh lihat latihan-latihan anak saya, dia melatih dirinya. Ya, itu latihan secara lahiriah, secara jasmani dilakukan. Tetapi itu terbatas. Dikatakan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu karena apa? Perintah Allah. Jadi ibadah itu karena perintah Allah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya masih ingat itu ya di di masjid di Pelentong itu ditulis besar-besar. Sembayanglah sebelum Anda disembayangkan. Waduh, saya bilang itu besar sekali dia tulis tahu. Ya, jadi kita tidak tunggu mati baru beribadah. Ya, selagi hidup harus beribadah. Amin. Sembayang kita, cari Tuhan, beribadah. Karena ini adalah perintah Tuhan. Jadi kita bersyukur, ini berguna. Ya, bukan untuk kita hidup ini. Tetapi setelah mati itu berguna karena kita akan bertemu yang memberikan perintah itu. Amin. Kita akan terima pahala ibadah kita karena kita sudah sembahyang lagi hidup ya. Jadi kita tidak disembayangkan ya. Kita berdoa dulu ya. Kita mencari Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Sebab itu kita lakukanlah dengan segenap hati kita. Amin. Bukan dengan terpaksa. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh.
berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya janji Tuhan itu akan mengikuti kita. Apa janji Tuhan? Ya, berkat-berkat Tuhan akan ada, ya. Dan menjadi doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang usaha, ya, usaha anak-anak Tuhan, bisnis anak Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Begitu juga kita datang dengan hati yang bersih, ya, dengan hati yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang kudus, dan saya percaya segala penyakit dijauhkan dari kita. Amin. Ya, kita bersyukur, ya, ada darah Yesus yang melayakkan kita untuk boleh datang ibadah. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menerima pahala, upah kita besar di sorga saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita melakukan dengan aturan perintah Allah, maka ada perbedaannya. Saudara, Tuhan janji. Orang mungkin saudara kata, oh mereka juga yang di sana ibadah, ya, mereka tidak seagama dengan kita, tak seiman. Tuhan berjanji, ya. Kenapa tadi firman Tuhan katakan itu ibadah kita itu sangat berguna karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada bedanya. Tentu ibadah yang berkenan kepada Tuhan dengan ibadah yang diajar oleh manusia itu hanya sampai di dunia ini saja. Tetapi ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan untuk hidup yang kekal itu yang akan datang. Kita lakukan ibadah kita dengan takut akan Tuhan, ya, dengan berkenan kepada Tuhan. Di Maliaki, kitab Maliaki, ya, dikatakan Tuhan akan adakan perbedaan di akhir zaman. Tuhan tahu, ya, Tuhan akan pisahkan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau secara lahiriah saja yang tidak hidup takut akan Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan. Tuhan akan bedakan, ya. Di dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Ya, demikian bunyi firman Tuhan di kitab yang terakhir di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, jadi jangan kira Anda datang beribadah tidak dilihat, tetapi Tuhan katakan akan ada perbedaan, ya, akan ada perbedaan orang yang fasik. Orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang munafik, ya, dikatakan Tuhan menilai, ya, ibadah kita itu. Jangan kita lakukan dengan ajaran hanya ajaran manusia, tetapi mari kita lakukan dengan kesungguhan, dengan perintah Allah. Kita akan beribadah bukan dengan terpaksa. Saya percaya kita akan datang beribadah dengan hati yang bersukacita. Ini adalah perintah Tuhan juga. Kita bertepuk tangan, bukan bertepuk tangan dengan terpaksa, mengangkat tangan dengan terpaksa, tetapi kita lakukan, ya, dengan perintah Tuhan. Mazmur, ya, Mazmur 100. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya akan paparkan. Saya tidak panjang firman Tuhannya, tapi biarlah ayat-ayat yang saya baca ini mendasari ibadah kita, kita pulang, kita koreksi diri kita. Apakah ibadah kita itu sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah saya masih kelihatan munafik, ya, di dalam Mazmur 100, ya, memang ada beberapa ayat firman Tuhan tentang kita harus datang ke ibadah dengan hati yang bersukacita, bukan dengan terpaksa, ya.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Ya. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, kita bersyukur ya pada malam hari ini saya percaya pujian kita adalah pujian yang berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan bukan dengan terpaksa ya, tetapi kita naikkan dengan hati yang bersukacita. Karena sukacita itu keluar dari hati ya. Jadi kalau hati sudah mengomel ya, hati sudah bersungut ya, itu tidak ada sukacita lagi. Saya pernah masukkan artikel satu kata-kata yang sangat bermakna di Kawanita. Kenapa? Tuhan memerintahkan kita untuk memuji Tuhan. Ya, untuk bangun pagi berdoa, menyembah Tuhan. Supaya kita tidak ngomel, ya, tidak bersungut. Nah, itulah perintah Tuhan. Amin. Perintah Tuhan untuk kita datang beribadah. Beribadah dengan sukacita. Dengan sorakan, dengan hati yang dipenuhi dengan kekudusan, ya. Hati yang Rasul pemazmur katakan, aku hendak memuji Engkau. Aku hendak bermazmur bagimu. Itu orang yang dapat bermazmur, memberikan pujian adalah dari hati yang bersih. Haleluya. Dari hati yang bersukacita. Hati yang keluar puji-pujian kepada Tuhan. Dialah yang layak. Dikatakan firman Tuhan. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak menerima hormat kita. Karena dialah yang bertata di atas pujian umatnya. Puji Tuhan. Ya, kita hari-hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah. Beribadalah dengan segenap hatimu. Beribadalah karena itu adalah perintah Tuhan. Beribadalah dengan bersukacita. Ya, berkat Tuhan sungguh besar bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya ingin kita mengangkat satu pujian menjadi doa saya. Menjadi doa yang diajarkan oleh juga Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Biarlah pada malam hari ini juga menjadi pujian doa kita. Bapakku persembahkan tubuhku. Hari-hari ini saya rindu jemaat Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh melakukan ibadah kita. Lebih sungguh-sungguh lagi diberkati oleh Tuhan. Jemaat mau lebih sungguh-sungguh diberkati Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Angkat pujian ini menjadi doa kita. Bapakku persembahkan. Saudara, menjadi persembahan yang benar. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.